Baik, ada PPT sederhana untuk menjadi bahan lihatan kita supaya para para peserta pada malam hari ini ada yang dilihat ya, bukan hanya wajah dari pemateri dan kawan-kawan yang lain, tapi juga ada materi yang bisa dilihat. Berikut secara sederhana. Baik, ini judul sebenarnya asumsi saya yang kemudian barangkali asumsi ini memiliki argumentasi yang menurut saya sangat korelatif, ya. Bahwa ada korelasi antara tiga klaster ulama dalam bidang keilmuannya masing-masing. Sebelum kita membahas tentang tiga kelompok ataupun tiga golongan ulama ini, ya, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam pembahasan pada malam hari ini nampaknya menurut saya memiliki keterkaitan dengan pembahasan sebelumnya, terutama tentang pembagian ilmu pengetahuan keagamaan. Saya menulis bahwa kalau kita menggunakan teori munasabat, maka kita akan bisa menemukan keterkaitan bahasan pada malam hari ini dengan bahasan-bahasan sebelumnya. Misalnya adalah tentang ilmu syariat yang kemudian dibagi, ada klasifikasinya. Romo Yai di dalam Al-Muntakhabatnya itu membagi menjadi 4. Mohon maaf, kita sebelum melanjutkan kajian ini alangkah baiknya kita menghadiahkan suratul Fatihah untuk guru kita. Semoga keberkahannya juga meluber kepada kita semua. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin salih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa jami'i masyayikhina masyayikhil qadiriyah wa naqsyabandiyah khususan li hadrati Nauliya ni Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, wa syekhina wa qudwatina wa murabbi arwahina Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Untuk teman-teman yang baru bergabung, barangkali ingin membaca catatan sederhana dari saya, ada di room chat yang bisa di-download ya. Baik, yang pertama saya ingin recall ataupun flashback tentang pembahasan sebelumnya yang saya asumsikan memiliki keterkaitan dengan bahasan pada malam hari ini. Bahwa ilmu dibahas sebelumnya yaitu tentang pembagian ilmu syariah menjadi 4 bagian, yang 2 diantaranya adalah ilmu hadis dan ilmu fikih. Nah, sebagaimana di sebelah ini ilmu hadis dan ilmu fikih kemudian tampil kembali menjadi 2 di antara 3 kelompok ulama yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya. Lalu ada semacam argumentasi ilustratif yang kalau saya baca dari Romo Yai di dalam Takhobat itu, bahwa kata beliau, ya, ini terjemahan saya saja, kalau salah nanti mohon arahannya, bahwa misalnya terkait kesalingan ataupun keterkaitan antara satu kelompok ulama dan ulama lainnya, tentu dalam 4 bidang yang sudah dibagi tadi, bahwa kalau ada orang yang terjebak ataupun melakukan kesalahan dalam pemahaman, misalnya dalam ilmu riwayah, maka seharusnya dia tidak bertanya pada orang yang ahli ilmu. Demikian juga orang yang melakukan kesalahan dalam ilmu dirayah agar tidak bertanya kepada ahli ilmu riwayah. Orang yang melakukan kesalahan dalam ilmu-ilmu analogis argumentasi agar tidak bertanya kepada ahli ilmu dirayah maupun ilmu riwayah. Begitu juga orang yang melakukan kesalahan
dalam ilmu hakikat, misalnya salah faham dalam ilmu hakikat, kemudian tentang ahwalul qulub, maka agar tidak bertanya kecuali kepada orang yang alim, yang pakar dan membidangi dari kalangan ulama ahli ilmu ini. Yang demikian ini adalah menurut saya semacam antisipasi agar tidak muncul kesalahan di dalam memahami. Sebab kalau suatu permasalahan itu ditanyakan kepada yang bukan ahlinya, maka yang muncul adalah potensi salah persepsi. Yang mungkin itu yang kita temui temui hari ini ya, banyak orang-orang yang hanya berdasarkan bacaan literasi lalu mengomentari misalnya kelompok-kelompok sufi, ya, bahkan misalnya memberikan klasifikasi di antara mereka hanya berdasarkan bacaan-bacaan yang sederhana mungkin. Nah, sehingga itu memunculkan persepsi-persepsi yang sama sekali kadang-kadang tidak berdasar atau tidak berbasis pengalaman dan pengetahuan dari komunitas-komunitas yang dimaksudkan. Kata di dalam Muntahobat itu juga dijelaskan bahwa menurut saya ini semacam penegasan dari Romo Yai bahwa mungkin saja ilmu-ilmu itu dapat dijumpai, menyatu dan dimiliki oleh ilmu hakikat. Ilmu tentang fikih, ilmu tentang hadis, atau ilmu riwayah, ilmu dirayah. Bisa saja keduanya itu ada di dalam atau dikuasai oleh orang ahli ilmu hakikat. Tetapi biasanya tidak sebaliknya. Ya. Kenapa? Sebab ilmu hakikat itu adalah buah atau hasil dari beragam ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi dengan kata lain, orang yang mendalami ilmu hadis dengan sebenar-benarnya menjadi seorang yang faqih yang sebenar-benarnya, bisa jadi pada tahapan berikutnya akan menjadi seorang sufi. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kalau kita melihat, ini masih di sini ya, ini mulai kita bahas tentang yang di sebelah kiri ini ya, tentang al-muhadditsun wal fuqaha was sufiyyu, bahwa beliau bertiga ini, tiga kelompok ini adalah sebagai saksi Allah ya, berdasarkan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illahu al azizul hakim, dan seterusnya. Ini menjadi awalan pembahasan. Romo Yai mengutip Quran Surah Ali Imran ayat 18 ini tentang persaksian Allah dan para malaikatnya mengenai ketuhanan dan keesaan Allah dan keikutsertaan orang-orang berilmu dalam persaksian tersebut. Sehingga di situ wa ulul ilmi itu sejajar dengan para malaikat yang memberikan persaksian tentang ketuhanan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di dalam penjelasan pembuka ini, Romo Yai juga mengutip tentang hadis yang menggambarkan tentang posisi para ulama sebagai warasatul anbiya. Tentu ulama sebagai warasatul anbiya atau posisi sebagai warasatul anbiya ini adalah posisi yang penting, posisi yang terhormat. Bagi siapa? Bagi para ulama sebagai warasatul anbiya. Lalu berikutnya kita akan menemukan suatu bahasan tentang idealitas ulama warasah para nabi. Seperti apa sebenarnya menurut kutipan atau menurut ulama yang pendapatnya dikutip oleh Romo Yai dalam Al-Muntakhabat. Idealnya ulama yang disebut sebagai warasatul anbiya itu seperti apa? Beliau mengutip pendapat Syekh Abu Nasr Abdullah bin Ali As-Sarraj At-Tusi, ya, seorang syekh ya, yang lahir di Tus, Iran ya. Beliau berpendapat bahwa ulama yang dimaksudkan
yakni ulama warasatul anbiya yang layak disebut dengan warasatul anbiya adalah ulama yang al-qaimina bil qist. Ya, ulama yang benar yang menjadi waras anbiya, yaitu persaksian di sini dijelaskan bahwa seolah-olah persaksian orang yang berilmu itu adalah persaksian yang kokoh. Sebab apa? Menurut saya sebab dua hal. Yang pertama adalah sebab jaminan dari Allah dengan mensejajarkan mereka dengan para malaikat. Yang kedua, sebab persaksian mereka didasari pengetahuan tentang yang dipersaksikan. Sehingga kesaksian para ulama itu menjadi penting. Ya, karena apa? Karena kesaksian mereka atau persaksian mereka itu tidak berdasarkan informasi ataupun berita dari orang lain, tapi benar-benar dibuktikan dengan pengetahuannya. Ulama warasah idealnya adalah ulama yang konsisten. Kalau di situ dijelaskan bahwa ulama al-warasah itu mereka adalah hum warasatul anbiya. Siapa mereka ini? Hum al-mu'tasimuna bi kitabillah. Para ulama yang konsisten berpegang teguh kepada Al-Qur'an, al-mujtahiduna fi mutaba'ati Rasulillah, dan juga konsisten serta bersungguh-sungguh di dalam ittiba kepada tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muqtaduna bis sahaba wat tabi'in, juga beriktida kepada para sahabat dan para tabi'in. Dalam beberapa kamus dibedakan antara ittiba dengan iktida, bahwa ittiba itu lebih umumnya lebih spesifik kepada Nabi, sedangkan iktida itu bisa kepada para sahabat, tabi'in, dan lain sebagainya. Nah, serta yang dimaksud dengan warasah, ulama warasatul anbiya itu adalah para ulama yang memang betul-betul berjalan menempuh jalan para wali-wali Allah yang al-muttaqin, ya, orang-orang yang saleh. Berarti ini semacam pembatasan ya, bahwa kriteria sebagai ulama yang betul-betul warasatul anbiya sebagaimana diposisikan oleh Nabi, al-ulama warasatul anbiya, dan dalam konteks ini warasatul anbiya itu juga sama dengan yang ada di dalam Quran surah Quran surah Ali Imran ayat 8, bahwa posisinya adalah sangat penting dan sangat mulia. Mereka adalah orang-orang yang konsisten dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan contoh-contoh dari para salafus saleh. Sehingga dalam kata lain, bahwa jika tidak memenuhi 3 syarat itu, barangkali bisa jadi tidak layak disebut sebagai ulama yang dimaksudkan oleh Nabi, yaitu warasatul anbiya. Nah, dari kriteria sebagai ulama yang layak disebut dengan warasatul anbiya, menurut Ramayai dalam Al-Muntakhabat, atau mungkin ini kelanjutan dari pendapat At-Tusi, bahwa itu dapat dipenuhi oleh 3 kelompok ulama ini, ya. Kelompok yang ideal itu adalah yang ketiga ini, yaitu ahli hadis, fuqaha, dan sufiyah, ya. Hum salah satu asnafin, ya. Yang pertama adalah ashabul hadisi wal fuqaha'u was sufiyah. Fahaula'i hum al asnafus salasatu min ulil ilmi al-qa'imina bil qisti alladzina hum warasatul anbiya. Baik, lanjut. Lalu kalau kita menelusuri kelanjutan dari dari klasifikasi atau pengelompokan ulama yang penting dalam agama Islam ini, yang menjadi 3 itu berbanding lurus sebenarnya dengan muasal utama ilmu agama. Bahwa secara garis besar, kalau diklasifikasikan, ilmu agama itu menjadi 3. Yang pertama adalah ilmu Al-Quran, wa kadzalika anwa'ul ilmi katsirah fa ilmuddin min dzalik salah satu ulumin. Yang pertama adalah
ilmu Quran, yang kedua wa ilmu sunani wal bayani, yang ketiga wa ilmu haqaiqil iman. Ya. Ketiganya adalah ilmu yang berada dalam pusaran para ulama. Wa hiya al-ulumu al-mutadawilatu baina haula'il asnafis salasat. Bahwa ketiganya adalah ilmu yang berada dalam pusaran para ulama. Dengan kata lain, ilmu agama itu sebenarnya tidak jauh keluar dari ketiganya. Sumber utama ilmu itu adalah Al-Quran, hadis Nabi, dan hikmah yang terhampar dalam renungan mendalam para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jika dirunut lebih awal, perumusan mengenai ilmu ini adalah tentang hadis malaikat Jibril atau hadis Jibril. Ya, wa jumlatu ulumiddin la takhruju anit salasi ayatin min kitabillahi azza wa jalla aw khabarin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hikmatin mustambitatin khatarat ala qalbi waliyin min awliyaihi ta'ala. Wa aslu dhalika hadisul iman haitsu sa'ala Jibrilu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an usuli salasatin. Saya kira Arabnya tidak perlu saya baca ya, supaya mempersingkat. Baik. Secara teori kita masuk sini. Secara teori, semestinya ilmu itu dibersamai oleh pengamalan. Wal ilmu makrunun bil amal, wal amal makrunun bil ikhlas. Ya, dan pengamalan itu dibersamai keikhlasan. Sedangkan ikhlas adalah mengorientasikan keduanya, yaitu ilmu dan amal, sebagai perangkat penghambaan. Nah, dalam tataran prakteknya kemudian tiga golongan ulama ini nanti berbeda capaian. Nah, perbedaan capaian ini beserta perbedaan derajatnya yang kemudian satu sama lainnya saling mengungguli, yaitu adalah suatu keniscayaan. Misalnya seperti dalam kutipan ayat itu ya, walladzina utul ilma darajat, lalu walikullin darajatun mimma amilu, kemudian unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka perbedaan derajat, kemudian capaian dan hasil lain sebagainya itu akan berbeda antara satu dengan lainnya, karena semuanya menjadi jaza dari praktek-praktek yang dilakukan oleh masing-masing ulama. Lalu ada riwayat dari sahabat Nabi, yaitu Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Riwayat dari beliau tentang makalahnya Rasulullah, hadisnya Rasulullah, bahwa manusia itu setara, sejajar, seumpama gigi seri atau gigi sisir. Tak ada yang lebih tinggi di antaranya kecuali dengan ilmu pengetahuan dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita tahu semua ini yang kayak gini, cuma kadang-kadang pada prakteknya itu kan memang sulit ya, memberikan penghormatan antar satu dengan lainnya, memposisikan orang-orang tertentu antar satu dengan lainnya ya. Menggunakan teori ini ya memang tidak mudah gitu kan. Orang-orang yang benar-benar memiliki pemahaman yang baik ya, ilmu pengetahuan agama yang mumpuni dalam konsepsi syariah, memang diposisikan sebagai orang-orang penting, orang-orang terhormat daripada orang-orang awam kebanyakan. Tetapi jika dibandingkan di antara sesama ahli ilmu, maka yang lebih unggul adalah yang berpengetahuan sekaligus konsisten mempraktekkan pengetahuan. Oke. Nah, ini saya membaca memahami bahwa ini adalah semacam rumusan ya dari Romo Yai, bahwa wa kullu man ashkala alaihi aslun min usuliddin wa furu'ihi wa huquqihi wa haqa'iqihi wa hududihi wa ahkamihi
zahiran wa batinan fala budda lahu minar ruju'i ila haulal asnafis thalathati, yakni ashabil hadithi wal fuqaha'i was sufiyah. Setiap permasalahan ataupun problematika keilmuan hendaknya didiskusikan sesuai linearitasnya kepada pakar yang ahli dan membidangi. Sebab masing-masing bidang ilmu pengetahuan itu memiliki pola dan rumusan tersendiri dalam memahami dan memproduksi suatu wacana keilmuan. Kira-kira seperti itu terjemahan saya. Lalu rumusan yang lain menurut saya bahwa tidak layak bagi siapapun untuk membicarakan secara mendalam. Mana ya, kok langsung sini ada yang lewat ini. Oke. Tidak layak bagi siapapun untuk membicarakan secara mendalam tentang pengalaman dan realitas suatu komunitas tertentu yang tidak ia ketahui dan tidak difahami kondisi sebenarnya, tidak tahu ilmu yang mereka kuasai, dan tidak layak bagi orang-orang awam itu, orang kebanyakan, untuk mengomentari perihal tujuan-tujuan perilaku dan ajaran mereka, apalagi mengenai derajatnya di sisi Allah. Sebab hal tersebut hanya akan mengantarkan pada kebinasaan. Sedangkan ia tetap merasa pada posisi pemberi nasihat. Kira-kira seperti itu ya, bahwa kadangkala penilaian satu orang dengan orang lainnya itu berbasis pikirannya sendiri, pengetahuannya sendiri, teorinya sendiri, tanpa kemudian berupaya untuk memahami dari sisi lain yang dimiliki oleh orang yang hendak dikomentari, sehingga hal yang demikian ini justru akan menjadi bumerang ya. Karena apa? Karena menjadi tidak proporsional menilainya. Baik, kita kembali ke sini karena ada yang lompat tadi ya, bahwa mana tadi? Nah, kira-kira seperti itu, bahwa kesulitan-kesulitan dalam bidang apapun mestinya dikembalikan dikembalikan melalui pertimbangan keilmuan yang sesuai. Kalau tidak salah ini yang rumusan terakhir berangkatnya di sini ya, walaisa li ahadin, ya, dari sini, walaisa li ahadin ayyabsita lisanahu bil waqi'ati fi qaumin la ya'rifu halahum wa lam ya'lam ilmahum wa lam yakfi ala maqasidihim wa maratibihim fayahlik wa yadhunnu annahu minan nasihin. Walikulli sinfin min ahli ilmi fi ilmihi dawawin wa musannafat wa kutubin wa aqawil wa likulli sinfin minhum a'immatan masyhurun. Kok beda ya dengan yang punya saya? Terbalik Ustaz. Hah? Terbalik Berarti, ya? Nggih, wali kulli sinfin, kemudian yang terakhir walaisa li ahadin. Saya pakai yang 2 jilid yang dulu. Oh, itu Ustaz. Sama, tolong nggih Ustaz. Ah gitu ya? Jadi yang edisi 5 jilid itu yang saya kirimkan tadi ke Ustaz Tajul itu. Wah, saya jadi wali ahadin dulu. Iya, ini berarti keliru ya, keliru urutannya ya. Saya yang di iya ya betul, yang di PPT itu beda ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi itu bahwa wala khilafah ini duluan ya sebenarnya. Iya ya, wala sinfin itu terakhir ya. Walikuli sinfin ini dulu, lalu wala khilafah, makanya nggak sinkron ya. Kalau sudah betul Ustaz, sesuai yang di versi 5 jilid sudah betul itu yang di PPT itu, yang ditampilkan itu. Oh, yang di PPT yang benar ya. Oke. Baik ya. Jadi kira-kira itu sebagai pemantik sajalah. Nanti kita diskusikan lebih jauh.
kalau versi artikelnya sudah saya share di mana, di Google, di room chat, kemudian apa namanya yang versi PPT-nya di sini. Dan terakhir, kira-kira beginilah. Terakhir itu ya ini, bahwa kalau kata orang, karena ada teman-teman Madura juga ini ya, kalau yang pernah saya dengar itu, pepiling orang-orang tua dulu itu kenengih kenengah lakoneh lakona. Bahasa Jawanya panggonono panggonane lakonono lakonane, supaya tidak terjadi persepsi-persepsi yang tidak objektif, kira-kira seperti itu. Baik, mungkin itu ya, mohon maaf ini sangat sederhana. Ya, terima kasih Ustadz Ulum, monggo kita diskusikan sebagai pemantik saja.